93.1 FM Radio Roja Palu, 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian kitab Al-Lu'lu' wal Marjannya. Kita masuk hadis ke-68 ya. Bab bayan giladi tahrimi isbalil izar wal manni bil atiyah wa tanfiqis sil'ah bil halif wa bayani thalathati alladhina la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bab penjelasan tentang beratnya keharaman isbal. Apa itu isbal? Isbal itu memakai kain ya, melebihi mata kaki. Tapi ini khusus laki-laki gitu. Kalau untuk wanita justru diharuskan ya. Dan beratnya keharaman alman bil atiyah, yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Wa tanfiqis sil'ati bil halif, dan melariskan barang dagangan dengan sumpah dusta. Dan penjelasan tentang 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis 68, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariq famana'ahu min ibni sabil. Wa rajulun baya'a imamahu la yubayi'uhu ila lidunya fa in atahu minha radhi wa illam yu'tihi minha sakhit. Wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-'asr fa qala wallahi alladhi la ilaha ghairuh laqad a'taitu biha kadha wa kadha fa saddaqahu rajulun thumma qara'a hadhihi al-ayah innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dalam surat Ali Imran. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa saja? Yang pertama, seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di jalan.
Namun ia tidak mau memberikan kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir, Ibu ya, yang sedang membutuhkan. Yang kedua, seorang yang membaiat imamnya, pemimpinnya, di mana ia membaiatnya hanya untuk karena dunia saja, karena pengen dikasih kedudukan misalnya. Jika ia diberi dunia, dia ridho. Jika tidak diberi dunia, dia marah. Ya. Dan seseorang yang ketiga, seseorang yang menjual barang dagangannya setelah asar. Lalu ia bersumpah, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sungguh aku sudah memberinya dengan harga segini-segini, padahal enggak. Lalu dibenarkan oleh seseorang. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang membeli perjanjian dengan Allah, dengan dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, ya, yang menjual perjanjian Allah dengan sumpah-sumpah palsu maksudnya, ya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka nanti tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Allah pun tidak akan mau mengajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tidak mau melihat kepada mereka. Ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya. A'udzubillah min dzalik, Ibu sekalian. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan, Bu, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan disucikan pada hari kiamat. Ya. Namun ibu-ibu, kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, itu ada 3 hadis. Dan masing-masing disebutkan 3 orang. Berarti kalau 3 hadis, ya, dikali 3 berapa, Bu? 3 kali 3, 9. Berarti ada 9 orang sebetulnya, Bu. Ya. Yang pertama hadis yang sudah kita bacakan ini. Yang pertama siapa tadi? Orang yang punya kelebihan air, ya, di perjalanan, tapi nggak mau memberikan kepada musafir yang butuh air. Maka pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada dia, hari ini aku akan cegah kamu dari karuniaku, sebagaimana kamu dulu mencegah kelebihan harta kamu. Ya. Yang kedua siapa? Orang yang membaiat pemimpinnya hanya karena dunia. Kalau dikasih sama pemimpinnya, ya dunia, baru ridho. Kalau nggak dikasih, marah, ngambek. Banyak nih kayak gini nih zaman sekarang. Yang ketiga, orang yang menjajakan barang jualannya di waktu ashar. Lalu ia bersumpah, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, aku sudah memberinya begini dan begini harganya. Padahal bohong, nggak benar. Lalu ia dibenarkan. Yang keempat disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih.
Siapa? Rajulun musbilun izarahu. Laki-laki yang pakaiannya musbil. Apa musbil itu Bu? Tadi kita sebutkan itu melebihi mata kaki. Itu yang keempat. Yang kelima, warajulun ya musbil kata Rasulullah SAW dalam Muslim itu yang keempat tadi al-musbil izarahu al-mannan lima a'ta. Yang kelima yaitu yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya. Yang keenam al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Yaitu yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Ya. Kemudian yang ke berapa? Ke-7, 8, 9 yaitu dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Di mana Rasulullah SAW sabda, "Salasatun," 3 orang. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan disucikan oleh Allah. Siapa dia? Yang ke berapa? Ke-7 ya. Ke-7, syaikhun zanin. Orang tua rentak tapi masih suka berzina. Ya. Yang ke-8, fakirun mustakbir. Orang fakir miskin tapi sombong. Yang ke-9, siapa? Malikun kadzdzab. Seorang raja, seorang pemimpin tapi suka berdusta. Ya. Nah ini jadi semuanya ada 9. Kita akan bahas satu persatu ibu-ibu sekalian. Yang pertama tadi seorang laki-laki yang punya kelebihan air di perjalanan, tapi tidak mau memberi kepada musafir yang membutuhkan. Kalau di padang pasir sana kan Bu, mana ada ya toko misalnya yang jualan air, nggak ada di zaman dulu. Ya, dia kehausan, terus ada orang yang punya kelebihan air nggak mau dikasih. Oh itu dosa besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam riwayat Allah akan mengatakan kepada orang itu nanti pada hari kiamat, al-yauma ya amna'u fadli. Hari ini aku akan mencegah karuniaku kepadamu. Sebagaimana dahulu waktu di dunia kamu mencegah kelebihan airmu kepada orang yang membutuhkan. Ya. Sama halnya ibu-ibu dengan orang yang punya kelebihan harta, lalu ada tetangganya yang susah dan sangat butuh, datang minta bantuan, padahal dia bisa bantu, nggak mau bantu. Sama itu. Ya. Makanya siapapun ibu, bapak, kalau kita punya kelebihan harta, jangan koret. Jangan bakhil. Kalau ada saudara kita yang sangat membutuhkan harta untuk makan dan minum aja dia susah, sementara kita Masya Allah diberikan oleh Allah harta yang banyak, bisa makan enak, ya. Kemudian kita nggak mau bantu orang yang susah tersebut, yang sangat membutuhkan. Wallahi Bu, itu menunjukkan kita sebagai seorang muslim itu Bu, pertama ya, kita punya sifat bakhil. Yang kedua, kita tertipu oleh dunia. Yang ketiga, kita tidak punya jiwa sosial. Sesama muslim itu kan harus saling membantu. Kata Rasulullah SAW apa? Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling mengokohkan. Iya. Nah, itu dari itu Bu. Makanya Islam tuh melarang Bu, kita punya sifat individualisme.
gak mau bantu orang, gak mau peduli sama sesama muslim yang susah. Iya. Kalau Allah berikan kepada kita kelebihan harta, bantu orang yang susah, beri mereka yang sedang sangat membutuhkan. Kalau ternyata kita tidak mau memberinya padahal kita punya kelebihan, waduh, di hari kiamat repot. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak memberikan kelebihan hartamu? Kamu kan bisa bantu dia, sementara dia sangat membutuhkan. Ya. Ini Ibu sekalian. Yang kedua, seorang yang membaiat pemimpinnya. Apa itu baiat, Ibu? Baiat itu artinya sumpah setia. Itu namanya baiat. Dan baiat itu hanya untuk pemimpin tertinggi saja, Bu. Bukan pemimpin kelompok atau yayasan atau jamaah tertentu, bukan. Yang di Indonesia ini kan masing-masing bikin kelompok, ketua kelompoknya dibaiat dianggap sebagai imam. Jelas ini baiat yang batil. Ya. Akhirnya banyak kelompok bikin imam sendiri, padahal mereka tidak punya wilayah kekuasaan, nggak punya sama sekali. Ada Syekhul Islam Taimiyah sudah menjelaskan, dan para ulama juga sudah menjelaskan siapa yang berhak dibaiat itu. Yang berhak dibaiat itu adalah pemimpin yang muslim, yang punya wilayah kekuasaan yang jelas dan punya kemampuan untuk menjalankan siasah syariah. Itu dia yang kita baiat. Nah, ketika ada seorang pemimpin muslim, dia sholat 5 waktu, maka yang ini kita baiat. Di Indonesia kan nggak ada sistem baiat, Ustadz. Kata Syekh Utsaimin, kalau tidak ada sistem baiat, kewajiban kita meyakini dia pemimpin kita, selama dia masih muslim. Nah, ketika kita membaiat pemimpin, jangan karena dunia. Ya. Membaiat pemimpin muslim itu dalam rangka taqarrub kepada Allah, Bu. Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan dunia. Ya. Maka Rasulullah SAW mengancam orang yang membaiat pemimpinnya hanya karena dunia. Kalau dikasih dunia, baru ridho. Kalau enggak dikasih, ngambek, marah. Ya, zaman sekarang kan begitu, Pak. Banyak yang jadi orang penjilat-penjilat. Ya. Dia berharap pengen dikasih kekuasaan, kedudukan, dan yang lainnya. Kalau nggak dikasih, wah, mengkritik terus kerjaannya, Pak. Ya. Kerjaannya mengkritik aja. Pas dikasih kedudukan, baru diem. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita membaiat kepada pemimpin muslim yang masih sholat karena taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sendiri sudah amal soleh yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin ngasih nggak masalah, kita tetap baiat, ya, karena tujuan kita bukan pengen dikasih kue, bukan. Tujuan kita hanya mengharapkan ridho Allah semata, saudaraku seiman. Ini yang kedua, Bu, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak akan disucikan. Itu orang yang membaiat pemimpinnya karena dunia. Yang ketiga siapa? Orang yang menjajakkan jualannya setelah asar. Oh, berarti nggak boleh dong Ustaz berjualan setelah asar. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini, dia mengatakan begini, demi Allah, jualan bawa-bawa nama Allah. Demi Allah yang tidak ada ilah yang
yang berhak diibadahi selain dia. Aku sudah memberinya dengan harga begini. Padahal enggak. Kenapa ibu-ibu bersumpah dusta di waktu asar itu berat di sisi Allah? Karena waktu asar itu adalah merupakan waktu yang sangat mulia sekali. Makanya Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar. Makanya kata para ulama, pelaksanaan li'an itu apa sih li'an? Sering melaknat. Li'an itu terjadi ketika seorang suami melihat istrinya zina sama laki-laki, tapi dia nggak punya saksi. Ya, dia melihat istrinya zina sama laki-laki, tapi nggak punya saksi. Dia laporkan ke siapa? Ke qadhi. Qadhi berkata, mana saksimu? Nggak punya, tapi saya melihat dengan mata kepala. Maka dia laksanakan dah mula'anah namanya, saling melaknat. Dengan bersumpah 4 kali sumpah. Nah itu pelaksananya kapan? Waktu asar. Sehingga kata para ulama, bersumpah di waktu asar itu berat di mata Allah. Ya, apalagi kalau bersumpah itu dusta, tambah berat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati kalau kita jualan, jangan mudah membawa-bawa nama Allah. Demi Allah, jangan. Ya, jualan aja lah. Ya, selama itu halal. Saudaraku seiman. Kemudian yang keempat, yaitu al-musbil izarahu. Lelaki yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Ya. Isbal, ibu-ibu dan bapak sekalian, perkara yang diharamkan dalam Islam. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Yang melebihi mata kaki dari kain maka tempatnya di neraka. Namun terjadi perselisihan para ulama, bagaimana kalau dia musbilnya bukan karena sombong? Ya, adapun kalau dia musbil, isbal itu karena sombong, semua ulama sepakat nggak boleh, haram. Yang diperselisihkan itu kalau ada orang yang isbal tapi nggak sombong, Pak. Ya. Pendapat yang sahih yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tetap tidak boleh, haram. Kenapa? Karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan itu, Pak. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW yang melihat seorang laki-laki yang pakaiannya sampai menyeret ke tanah. Dikejarnya oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW ya tersengal-sengal napasnya. Apa kata Rasulullah SAW? Irfa izar, ittaqillah, irfa izar. Bertakwalah kamu kepada Allah. Angkat kainmu, angkat. Apa kata orang ini, Bu? Kata orang ini, ya Rasulullah, inna rijlayya tastok. Ya Rasulullah, kakiku ini cacat. Inna rukbatayya tastok. Dengkulku kalau jalan itu beradu. Apa namanya? X. Ya. Apa kata Rasulullah SAW kepada laki-laki ini, Bu? Ya, kata Rasulullah, kullu khalqillahi hasan, irfa izar. Semua ciptaan Allah bagus. Angkat kainmu. Semenjak itu sahabat ini tidak pernah terlihat lagi, Bu, pakaiannya melebihi mata kaki. Lihat, ternyata orang ini isbalnya bukan karena sombong. Orang ini isbalnya karena apa? Karena takut kelihatan cacatnya.
malu. Tapi tetap Rasulullah tidak memberikan apa? Udzur, tidak. Rasulullah mengatakan apa? Semua ciptaan Allah baik, bagus, angkat. Rasulullah nggak nanya ke orang ini, kamu niatnya sombong nggak? Enggak. Ya. Rasulullah SAW juga pernah melihat Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam keadaan beliau memakai pakaian melebihi mata kaki. Maka Rasulullah SAW memegang betisnya Ibn Mas'ud sambil berkata, la haqqa minal izar, tidak ada hak dari kain melebihi ini. Rasulullah juga tidak berkata kepada sahabat Ibn Mas'ud ini, kamu sombong nggak? Juga disebutkan dalam hadis, iyyakum wal izar, iyyakum wal isbal, fa innal isbal minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Tuh lihat, isbalnya sendiri sudah termasuk apa? Kesombongan, kata Rasulullah SAW, walaupun niatnya nggak sombong. Ya. Nah, ulama yang mengatakan boleh kalau tidak sombong berdalil dengan dua hadis. Hadis yang pertama, Rasulullah sabda, la yanzurullah ila musbil. Ya, Allah tidak akan melihat kepada orang yang isbal karena khuyala, karena sombong. Hadis yang kedua, hadis Abu Bakar. Abu Bakar, ya, ketika mendengar Rasulullah SAW menyebutkan ancaman orang yang isbal, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Hai Rasulullah, sarungku ini suka melorot ke bawah. Wa inni ata'ahadu wa kama qala. Tapi aku terus menjaga, artinya setiap melorot dinaikin lagi. Ya, karena Abu Bakar kurus. Jadi kalau pakai sarung tuh sering melorot. Jadi setiap kali melorot sama Abu Bakar dinaikin lagi. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan perbuatan itu karena sombong. Lihat, Pak. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar tadi apa? Kamu tidak melakukan itu karena apa? Sombong. Nah, coba kita lihat. Yang tidak sombong itu yang seperti Abu Bakar. Yang setiap kali melorot, apa? Dinaikin lagi. Masa disamakan dengan orang yang sengaja dilorotin? Ya nggak bisa lah, nggak nyambung, saudaraku seiman. Maka dari itu, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang yang isbal bukan karena sombong tetap dapat ancaman api neraka. Dan orang yang isbal karena sombong dosanya lebih besar lagi. Di mana ditambah dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Dan bagi dia azab yang pedih. Ya. Di zaman sekarang malah kebalik, Pak, Bu. Laki-lakinya dilorotin, perempuannya dinaikin. Ya. Dinaikinnya ketinggian lagi. Ini kebalik. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ya, Utsman bin Affan, beliau kalau pakai baju itu selalu sampai pertengahan betis. Utsman bin Affan, ya, pakai kain itu. Kata beliau apa? Demikianlah pakaian kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Utsman bin Affan. Kalau wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW, Masya Allah, ketika Rasulullah SAW memberikan rukhsah, wanita boleh memanjangkan kainnya sejengkal dari pertengahan betis. Apa kata para sahabiat?
idzan tankashifu aqdamuhunna ya Rasulullah. Kalau cuma sejengkal masih bakalan kelihatan kakinya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memberikan rukhsah untuk memanjangkan sehasta. Makanya para sahabat dulu pakaiannya sampai terseret di tanah. Ya. Semangat sekali mereka menutup aurat di zaman para sahabat itu. Sampai ada seorang wanita hitam legam berkata, ya Rasulullah, ini usra. Aku kena penyakit ayan ya Rasulullah. Tolonglah doakan agar aku sembuh. Kata Rasulullah, in sabarti falakil jannah. In syi'ti ya da'autu laki. Kalau kamu sabar, buat kamu surga. Tapi kalau kamu mau aku doakan sembuh, aku akan lakukan. Apa kata wanita ini? Kalau begitu aku tetap sabar saja ya Rasulullah. Tapi ini atakasyaf. Kalau aku lagi kena ayan ya Rasulullah, auratku terbuka. Tolong doakan supaya ketika aku kena ayan, auratku tidak terbuka ya Rasulullah. Maka Rasul pun mendoakan wanita ini. Bayangkan Pak, ini wanita hitam legam, semangat sekali untuk menutup apa? Aurat. Bandingkan dengan zaman sekarang, wanita-wanita semangat malah memperlihatkan auratnya, naudzubillah min dzalik. Memperlihatkan kecantikannya, perhiasannya di media sosial sana, di TikTok sana, di Instagram sana. Fala haula wala quwata illa billah. Iya. Nah ini yang bagus sekalian. Jadi yang keempat, siapa yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yaitu laki-laki yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Ya. Kadang ada orang berkata begini, Ustaz, apa sih bahayanya kain melebihi mata kaki? Kok saya belum bisa mencerna dengan akal saya ya. Kita katakan ya akhi, akal kamu tuh terbatas. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kalau sudah ada larangannya, udah tinggalkan. Baik akal kita bisa mencernanya atau enggak mencernanya, udah amalkan aja. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi," kalaulah agama kita ini berdasarkan akal semata, lakana asfalal khuf aula bil masi min a'la. Pasti bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian apa? Atasnya. Tapi justru aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Nah ini saja kata Ali bin Abi Thalib nggak masuk di akal nih. Karena yang menginjak apa? Kotoran kan bagian bawah. Nah ini saudaraku seiman. Kemudian yang kelima, siapa yang kelima? Al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Gimana caranya nih supaya barang dagangannya laris? Ya. Lalu dia bersumpah, demi Allah, ini barangnya istimewa, Pak. Ya. Ini kualitasnya hebat, Pak. Padahal barang murahan. Tapi tujuannya supaya laris. Ya. Apa bedanya dengan yang ketiga tadi? Kalau yang ketiga tadi di waktu asar. Kalau ini di waktu kapan saja dia selalu pakai sumpah palsu. Demi untuk melariskan barang dagangannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, yaitu yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Ketahuilah ibu-ibu,
mengungkit pemberian itu bisa membatalkan amal kita, membatalkan sedekah kita. Ibu misalnya ngasih baju ya kepada seseorang yang ibu lihat dia miskin, dia susah. Suatu ketika ibu marah sama dia. Ketika ibu marah, langsung ibu mengungkit-ungkit, kamu sudah saya beri baju, ya, tapi kok kamu nyebelin sih? Nah, hati-hati loh. Seorang suami ketika marah sama istrinya, ungkit-ungkit pemberian nafkahnya. Jangan, Pak. Orang tua mengungkit-ungkit pemberiannya kepada anak. Jangan, Pak, nggak usah diungkit-ungkit lah. Ya. Udah biarin, kita sudah dapat pahala. Kita kalau sedekah sama orang, jangan mengharapkan balasan apa-apa dari orang tersebut, Bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji ketika orang yang memberikan sedekahnya itu betul-betul ikhlas. Dalam surat Al-Insan Allah mengatakan apa, Bu? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberimu karena Allah saja. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu, tidak pula syukur, terima kasih. Bayangkan ucapan terima kasih saja kita nggak harapkan. Kadang kan ada orang ketika ngasih ke orang lain itu, Bu, masih ngarep ya setidaknya didoain kayak katanya. Ya, banyak tuh orang kaya ketika ngasih ke anak yatim terus bilang, "Doain saya ya." Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang memberi anak yatim dan berharap doa mereka, berarti dia masih mengharapkan balasan. Ya. Gak masuk dalam ayat itu. Jadi kita jangan mengharapkan apapun kalau ngasih ke orang tuh. Dan jangan sampai mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh siapa? Orang tua renta tapi masih suka berzina. Kenapa bukan pemuda? Kalau pemuda kan syahwatnya masih tinggi. Berarti kalau pemuda boleh berzina, tetap haram, nggak boleh. Ya. Tapi kenapa dikhususkan orang tua renta? Kata para ulama, orang tua renta itu sudah tidak ada keinginan berzina, nggak ada keinginan syahwat lagi. Ketika sudah tua renta masih senang berzina, itu menunjukkan memang sudah tingkah lakunya, sudah perilaku dia yang jelek dan buruk, itu menunjukkan kepada khubthun nafs, kata para ulama, buruknya jiwa dia, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang ke-8 siapa? Orang fakir tapi sombong. Loh, orang fakir apa yang disombongin coba? Duit nggak punya apa-apa tapi sombong. Kata para ulama, itu menunjukkan orang ini memang jelek, buruk ya jiwanya. Ketika miskin aja udah sombong, gimana kaya coba? Nggak ada sebab-sebab untuk disombongkan saja sombong. Gimana kalau ternyata dia diberikan oleh Allah kelebihan? Ya. Orang kaya sombong karena ada kekayaan. Itu pun juga tetap tercela, dosa besar. Lah ini fakir, nggak punya duit, sombong. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Yang ke-9 siapa? Raja yang suka berdusta. Coba Pak, raja suka berdusta, ngapain suka berdusta Pak? Yang namanya raja itu kan pemimpin tertinggi. Gak butuh berdusta, ngapain berdusta? Ya, kayak di zaman sekarang, pemimpin-pemimpin terkadang ya
memberikan janji-janji dusta, omong kosong. Wallahi, kalau seorang pemimpin suka berdusta, pada hari kiamat Allah tidak akan pernah mengajak bicara dia. Tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Dan bagi dia adab yang pedih. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah ini dia, ibu-ibu sekalian, jadi ternyata ada 9 orang semuanya. Disebutkan dalam hadis-hadis tersebut yang sudah kita sebutkan. Kita masuk ke bab berikutnya, bab bayan tahrim qatlil insan nafsahu. Wa anna man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi finnar. Wa annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Bab penjelasan beratnya keharaman bunuh diri. Dan bahwasanya orang yang bunuh diri akan diazab dengan benda untuk membunuh dirinya dalam api neraka. Dan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Kecuali jiwa yang apa? Yang muslim. Hadis 69. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." وَمَنْ تَحَسَّ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّوا فِي يَدِهِ يَتَحَسَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, siapa yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari gunung, ya, lalu ia mati, maka ia berada dalam neraka jahanam, di mana dia akan menjatuhkan dirinya terus begitu selama-lamanya, kata Rasulullah. Dan siapa yang bunuh diri dengan cara minum racun, ya, maka pada hari kiamat racun itu nanti ada di tangannya dan dia akan terus meminumnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan siapa yang bunuh diri dengan cara apa? Menusukkan besi, ya, pedang ke perutnya, maka besi itu, pedang tersebut akan dipegangnya nanti pada hari kiamat. Dan dia akan terus menusuk-nusuk perutnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Di sini ibu-ibu menunjukkan beratnya bunuh diri. Dan bunuh diri itu haram dalam Islam. Tidak boleh. Seberat apapun ujian kita nggak boleh bunuh diri. Haram. Ya. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang nggak beriman tuh untuk menyudahi kehidupannya dan kesusahan hidupnya bunuh diri. Apa manfaatnya bunuh diri? Rasulullah SAW bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah." Janganlah seseorang berharap-harap mati akibat musibah yang menimpa dia. Tuh lihat. Rasulullah, tidak boleh seseorang itu berharap mati akibat musibah yang menimpa apa? Menimpa dia, nggak boleh. Ya. Kata para ulama, musibah ada 2 macam. Yang pertama musibah dunia. Maka orang yang ditimpa musibah dunia tidak boleh mengharapkan kematian. Tidak boleh. Berdasarkan hadis tadi. Adapun kalau musibah itu menimpa agama dan seseorang khawatir, takut agamanya kena musibah berupa fitnah,
penyimpangan, maka kata para ulama boleh mengharapkan kematian. Boleh mengharapkan apa? Kematian kalau seperti itu. Ya. Kenapa? Karena musibah yang menimpa dunia itu menimpa agama itu lebih berat, Pak. Kalau musibah dunia menggugurkan dosa, musibah dunia mengangkat derajat. Tapi kalau musibah menimpa agama, merusak keimanan, menghancurkan agama, akhirat, bahkan mendatangkan adab dan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Makanya Rasulullah SAW di antara doanya apa? Wa idza aradta fitnatan biqaumin faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, jika engkau menginginkan fitnah itu melanda suatu kaum, tolong wafatkan aku ya Allah dalam keadaan aku tidak terkena fitnah tersebut. Lihat, berarti minta kematian karena khawatir kena musibah agama, nggak masalah. Yang dilarang itu mengharapkan kematian ketika ditimpa musibah apa? Dunia. Ya. Apalagi bunuh diri. Waduh, berat ini. Dalam hadis ini menunjukkan juga, Ibu, orang yang bunuh diri kekal dalam neraka jahanam. Tapi Ibu, buat siapa yang kekal? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan orang yang bunuh diri itu ya masih dimaafkan oleh Allah, masih bisa dimaafkan. Bukan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, bahwa ada seorang laki-laki hijrah ke kota Madinah. Dua orang laki-laki hijrah ke kota Madinah. Rupanya ya, yang satu gak sabaran dengan penyakit yang ada di kota Madinah, karena di kota Madinah itu terkenal humaknya, Bu. Ya, yang kemudian Rasulullah minta dipindahkan ke daerah Juhfah atau ya Juhfah atau yang mana saya lupa ya. Jurf kalau nggak salah. Orang ini sudah nggak kuat dengan penyakit itu, akhirnya dia apa? Dia potong urat nadinya, mati, meninggal dunia. Malam harinya temannya yang masih hidup mimpi sama ketemu sama temannya yang bunuh diri itu. Apa kata temannya dalam mimpi itu? Ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata temannya yang mati bunuh diri itu, Ghafarallahu li bihijrati. Allah mengampuni dosaku karena hijrahku. Namun Allah berkata, Innalan nusliha ma'afsad. Kami tidak akan memperbaiki tanganmu yang sudah kamu rusak. Pagi harinya sahabat ini lapor kepada Rasulullah SAW dan menceritakan tentang mimpinya. Apa kata Rasulullah? Waliyadihi fakfir ya Rabb. Ya Allah, ampuni juga, maafkan juga tangannya ya Allah. Ya. Lihat dalam hadis ini Pak, sahabat ini mati bunuh diri. Ternyata Allah maafkan dia karena dia hijrah ke kota Madinah. Namun tangannya yang sudah dia rusak tidak mau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Rasulullah mendoakan supaya Allah memperbaikinya. Berarti itu kan hadis menunjukkan bahwa orang yang bunuh diri tidak kekal di neraka, bahkan dimaafkan bisa. Makanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Bu, pelaku bunuh diri itu masuk dalam pelaku dosa besar. Dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan maafkan. Dan jika Allah berkehendak,
Allah akan azab dia. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Gimana disebutkan dalam hadis ini? Maka dia akan diadab dalam neraka khalidan mukhalladan fiha abadan, selama-lamanya abadi dalam neraka jahanam. Kata para ulama, yang kekal itu adalah yang menghalalkan bunuh diri dan meyakini kehalalan bunuh diri. Kalau dia misalnya bunuh diri karena keyakinannya bahwa bunuh diri itu adalah boleh. Bahkan seperti orang Jepang itu menganggap bunuh diri itu mulia. Ya, kemuliaan buat mereka. Kalau sampai punya keyakinan seperti ini, berarti apa? Berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sedangkan menghalalkan apa yang Allah haramkan termasuk kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini bahwa dia kekal bagi yang itu, yaitu yang menentang hukum Allah, yang sudah tahu itu haram, tapi dia meyakini malah kehalalannya. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis nomor 70. Hadis Thabit bin Abdahhak wa kana min ashabi syajarah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala millatin ghairil Islam fahuwa kama qala wa laysa ala ibni Adam nadhrun fima la yamlik wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumal qiyamah wa man la'ana mu'minan fahuwa ka qatlih wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlih. Hadis Thabit bin Abdahhak, dan ia termasuk orang yang bai'atur ridwan, yang dikenal dengan bai'at di bawah pohon. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, maka ia sesuai dengan ucapannya. Apa maksudnya, Bu? Siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, maka ia sesuai dengan apa? Ucapannya. Maksudnya kata para ulama, kalau dia bersumpah dengan mengatakan demi agama Yahudi misalnya, dengan keyakinan bahwa agama Yahudi itu benar, maka orang ini murtad dari agama Islam. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang bersumpah dengan menyebutkan agama selain Islam, maka ia sesuai yang diucapkannya. Ya. Dan tidak boleh seseorang anak Adam bernadar dalam perkara yang dia tidak miliki. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya bernadar kalau saya sembuh, saya mau jual kebun tetangga saya. Oh, kebun tetangga dijual, itu kan bukan milik dia. Nadarnya sah? Tidak sah. Ya. Dan siapa yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka ia akan diazab dengannya pada hari kiamat. Dan siapa yang melaknat seorang mukmin, maka ia sama dengan membunuhnya. Artinya dosa melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuh. Ya. Maka berarti itu menunjukkan, Bu, haram hukumnya melaknat seorang apa? Mukmin. Kata para ulama, laknat itu ada dua macam. Ada laknat yang bersifat umum. Contoh, semoga Allah melaknat orang-orang zolim, itu umum tuh. Maka seperti ini boleh, nggak apa-apa. Yang kedua, laknul muayyan, melaknat orang tertentu dan menyebut namanya. Maka ini tidak boleh. Ya. Kecuali
orang-orang yang sudah jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka pada waktu itu boleh, gak apa-apa. Seperti iblis dilaknat, kita katakan iblis la'anahullah. Atau orang-orang yang seperti iblis, yang kerjaannya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, pemikirannya sangat menyesatkan, dan ia mati di atas kesesatannya. Sementara kita tahu bagaimana mudaratnya dia untuk kaum muslimin. Boleh kita ucapkan semoga Allah melaknatnya, apa-apa. Iya. Nah ini, wallahu a'lam. Dan siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, mengkafirkan seorang mukmin, maka dia sama seperti membunuhnya. Dia mengkafirkan seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Dalam hadis yang disebutkan riwayat Muslim, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, ya faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qala, kalau ternyata sesuai dengan yang diucapkan, artinya dia memang berhak, ya, orangnya kafir. Wa illa, kalau ternyata tidak berhak untuk dikafirkan, roja'a ilaih, akan kembali kepada orang yang mengkafirkan. Hati-hati Bu, jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang itu. Ya. Dan insyaallah nanti kita akan bahas tentang masalah kafir mengkafirkan itu pada babnya tersendiri. Ya. Ada bab khusus tentang masalah kafir mengkafirkan itu, nanti kita akan bahas insyaallah kaidah-kaidah kafir mengkafirkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Biidznillah. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Nah. Ada yang mau nanya ya? Bagaimana memusnahkan mushaf yang rusak dan buku-buku syubhat yang terdapat padanya ayat-ayat Al-Quran? Bila di lingkungan rumah tidak boleh membakar sampah, apakah boleh dihancurkan dengan alat penghancur? Kertas lalu dibuang, hasil kertas itu dipotong-potong tapi masih ada huruf-huruf yang terlihat, dikubur. Kalau memang dibakar tak boleh, ya, dikubur, kata para ulama. Ya, dipotong-potong boleh, setelah itu dikubur. Apakah gaji para buzzer itu haram? Buzzer ini kerjaannya apa, Pak? Kalau buzzer ini tujuannya untuk menjelekkan orang, membuli orang, menyerang lawan, haram. Ya, buzzer ini kan biasanya Pak digunakan untuk menyerang biasanya Pak. Kalau misalnya dalam politik ada
ya partai oposisi lah istilahnya ya. Pakai buzzer tujuannya untuk mencari-cari kesalahan yang menang. Seperti ini boleh, haram dalam Islam. Ya. Karena Rasulullah SAW dan para ulama semua sepakat tidak boleh ya, menyebarkan aib penguasa, tidak boleh. Wajib kita sabar. Demikian pula buzzer yang menyerang dakwah sunnah, ustadz-ustadznya diserang, dijelek-jelekan, dan yang lainnya. Haram. Tapi kalau buzzer itu tujuannya untuk membela hak kebenaran, ya, dimana yang dia bela kebenaran, yang disampaikannya dengan adab, bukan dengan caci maki dan ilmiah, bagus, nggak masalah. Ya, tergantung tujuannya buat apa buzzer itu. Apabila memberi pada seseorang tapi mengharap balasan untuk akhirat, boleh? Boleh lah. Yang nggak boleh itu mengharapkan balasan dunia. Ya, kalau ibu ngasih ke fakir miskin, berharap mudah-mudahan yang saya kasih ini diberikan pahala besar di sisi Allah. Bagus, memang tujuan kita seperti itu. Semua kita beramal soleh mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang muslimah sholat dengan bajunya sampai menutupi mata kaki, dan dia memakai kaos kaki tapi punggung kakinya terlihat bentuknya dengan kaos kaki tersebut, apakah sholatnya sah atau dia harus memakai bawahan mukena? Harus pakai bawahan mukena, Bu. Memang sebagian ulama, seingat saya seperti Imam Syafi'i mengatakan kalau kakinya terlihat sah. Namun yang rajih bahwa kaki wanita itu aurat. Ya, dalilnya hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada sahabiat untuk memanjangkan kainnya 1 jengkal. Apa kata para sahabiat? Idzan tankashifu aqdamuhunna ya Rasulullah. Kalau cuma sejengkal ya Rasulullah masih kelihatan telapak kakinya nanti. Maka Rasulullah pun memberikan rukhsah 1 hasta. Iya. Kalau anak kembali dari safar di waktu subuh, fulanah kembali dari safar di waktu subuh, dia sholat di rumahnya. Sorenya ketika asar ada yang ajak untuk sholat berjamaah. Fulanah menjawab, sudah ditarik tadi waktu zuhurnya. Apakah sholat asarnya sah? Di waktu subuh, kok sebutnya subuh? Sekarang bilangnya zuhur, gimana sih maksudnya? Kembali dari safar di waktu subuh, ya sholat di rumahnya. Sorenya ketika asar, mungkin kembali sampai rumahnya waktu zuhur kali. Jauh amat ya, subuh. Ya sholat di rumahnya. Sorenya ketika asar ada yang ngajak untuk sholat berjamaah. Fulanah menjawab, sudah ditarik tadi waktu zuhur. Loh, tujuannya kenapa kok ditarik? Menjamak 2 sholat tanpa ada udzur nggak boleh. Ya, menjamak 2 sholat, apalagi sudah di rumah lagi, udah sampai di rumah. Ya. Kemudian tiba-tiba dia jamak antara zuhur dengan asar tanpa ada alasan apa-apa, nggak boleh. Jamak seperti ini nggak boleh, Bu. Ya. Boleh dijamak ketika
dua sholat ya, kalau memang ada udzur berupa kesulitan, kerepotan, nggak masalah. Tapi kalau tanpa udzur nggak boleh. Makanya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah di kota Madinah menjamak antara zuhur dan asar. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, kata Ibnu Abbas, li'alla yuharija ummatahu, supaya tidak menyulitkan umatnya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa jamak itu kalau ada haraj, kalau ada kesulitan, baru boleh. Adapun kalau tidak ada kesulitan, nggak boleh dia untuk menjamak. Ya. Hukumnya membeli kartu izin vaksin untuk syarat ibadah umroh. Kenapa harus dibeli, Bu? Ya, karena diwajibkan harus vaksin meningitis dan juga vaksin polio. Kalau beli berarti bohong dong. Gak usah takut, ya. Setahu saya meningitis dan vaksin polio halal, tapi kecuali kalau memang ibu tahu betul ternyata haram misalnya. Ya. Jadi ibu tetap vaksin aja, nggak usah dibeli-beli segala. Ya. Takut Ustadz misalnya pengaruhnya jelek buat badan. Alhamdulillah banyak cara untuk mengantisipasinya, Bu. Bisa dengan cara berbekam, bisa dengan cara minum madu dan atau air kelapa untuk menetralisir racunnya, atau fasdu. Saya pernah mendengar orang yang bunuh diri akan mati 2 kali. Kematian pertama arwahnya akan bergentayangan hingga datang waktu kematian yang sesungguhnya. Mana ada dalilnya? Orang yang mati sudah nggak bakalan balik lagi ke dunia. Ya, perkara yang harus kita pahami, Bu. Perkara yang gaib tidak boleh ditetapkan pakai otak akal, Bu, nggak boleh. Apalagi cuma kata orang nggak boleh. Perkara yang gaib itu harus ditetapkan oleh dalil. Ya, karena yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Sehingga apabila datang kepadanya kematian, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku kepada dunia, supaya aku bisa mengamalkan amalan yang telah aku tinggalkan waktu di dunia. Apa kata Allah? Tidak, sekali-kali tidak. Artinya orang yang sudah mati gak bakalan balik lagi ke dunia, gak bakalan. Ya. Kalau ada orang yang mati suri gimana Ustadz? Itu memang belum mati sebetulnya. Iya. Belum Allah takdirkan mati. Ini Ibu ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.